Halo Sobat Investor, selamat datang di sesi bedah emiten kita kali ini. Nah, sebelum kita mulai obrolan seru hari ini, pastiin dulu ya kalian udah klik tombol subscribe di US Stock ID, biar nggak ketinggalan analisis tajam kita yang lain. Oke, hari ini kita bakal ngebedah salah satu raksasa tembakau di Indonesia. Ya, siapa lagi kalau bukan PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Atau yang lebih akrab di telinga kita dengan kode legendarisnya HMSP. Di edisi proyeksi Mei 2026 ini, kita bakal kupas tuntas posisinya. Udah siap? Yuk langsung kita gas. Coba dengerin angka ini baik-baik. 7,54%. Bahkan, kalau ngintip dari beberapa sumber lain, estimasinya bisa nyentuh 7,75%. Gede banget kan? Ini estimasi dividen yield HMSP sekarang. Buat kita-kita, para investor retail, yield segendut ini tuh ibarat magnet. Siapa sih yang nggak ngiler pengen ngamanin passive income? Nah selalu ada tapinya nih. Apakah angka cantik ini murni durian runtuh? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang harus kita waspadai secara lebih jeli? Oke, jadi gini, pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah yield super tinggi ini tuh sebenarnya semacam jebakan dividen? Mengingat ya kalian tahu sendiri, industrinya lagi lumayan tertekan. Atau HMSP ini emang beneran aset defensif, ibarat benteng kokoh yang wajib banget ada di portofolio kita buat ngamanin arus kas. Nah, buat ngejawab teka-teki ini secara objektif, kita nggak bisa cuma nebak-nebak buah manggis. Kita harus bener-bener nyelam ke dalam jeroan fundamentalnya. Sekarang coba kita intip dulu valuasinya. Di harga terakhir sekitar Rp770, posisinya lumayan jauh di bawah harga tertingginya setahun terakhir, yang sempat nyentuh Rp1.000. Kalau dilihat dari PE ratio yang di angka 12,69 kali, ya ini wajar banget lah buat sektor consumer staples. Tapi ada satu hal yang pengen saya garis bawahi tebel-tebel. Perhatiin angka debt to equity-nya, 0,01 kali. Artinya apa coba? Perusahaan ini praktis nyaris tanpa utang, teman-teman. Mereka itu duduk santai di atas tumpukan uang kas bersih sekitar 8,62 triliun rupiah. Gila ya, secara neraca ini benar-benar super konservatif dan aman banget. Tapi tunggu, bagian paling menariknya ada di sini. Kalau kita bedah dinamikan laba kuartal pertama 2026, kita bakal nemuin semacam anomali. Total jualan mereka tuh sebenarnya turun ke angka 27,2 triliun rupiah. Logikanya kan laba ikut turun ya? Ternyata enggak. Laba bersih mereka malah meroket jadi 2,056 triliun. Otomatis earning per share atau EPS-nya juga ikut naik dari 16 jadi 18 rupiah. Kok bisa? Nah, ini nunjukin efisiensi yang luar biasa gila dari manajemennya. Jualan memang lagi lesu, tapi mereka jago banget ngatur strategi dan ngeracik produk. Sampai-sampai kantong perusahaan malah makin tebel. Nah, disinilah letak serunya tarik ulur saham HMSP. Di satu sisi, tesis investasi kita itu kuat banget. Cash flow-nya defensif abis, yield dividen di atas 7,5%, dan neraca suci dari utang. Bener-bener solid. Tapi di sisi lain, kita juga nggak boleh tutup mata sama risikonya. Awan mendung di industri tembakau itu nyata banget, sobat investor. Mulai dari cukai yang terus meroket, sampai fenomena downtrending, di mana konsumen mulai beralih ke rokok yang jauh lebih murah buat ngirit. Ditambah lagi, secara umum, tren pendapatan tahunannya emang lagi turun sejak 2025. Ngomongin soal tantangan pendapatan tadi, ada satu angka krusial lagi yang harus kalian tahu, 96,85%. Ini adalah dividen payout ratio mereka. Gini, yield fantastis di awal tadi emang bikin senyum, tapi kalau mereka ngebagiin hampir 100% dari total keuntungannya sebagai dividen, itu ada harganya. Maksudnya, ruang gerak buat naikin dividen di masa depan jadi super sensitif dan terbatas. Ya bayangin aja, kalau laba totalnya mentok atau malah tergerus pelan-pelan, setoran dividen ke rekening kita otomatis nggak akan bisa naik secara signifikan. Terus, kedepannya harga saham HMSP ini bakal kemana? Kita coba petakan ketiga skenario ya. Pertama, skenario terburuk atau bear case. Di sini, harga bisa aja longsor ke level 650-700. Artinya, ada potensi nyungsep sekitar 15% dari harga sekarang. Ini bisa kejadian kalau volume jualan terus merosot dan cukai makin mencekik. Terus, skenario moderat atau base case ada di kisaran 830-900. Asumsinya kalau efisiensi laba tadi terus diterima positif sama pasar. Nah, kalau lagi hoki banget alias bull case, harganya bisa tembus 1000-1100. Syaratnya, margin keuntungan mereka harus benar-benar membaik secara konsisten. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, gimana nih strategi paling cakep buat eksekusi? Pertama, tolong banget jangan gegabah all in. Ini bukan waktunya buat main agresif. Lakuin aja akumulasi pembelian secara bertahap di zona 720 sampai 770. Kedua,
Selalu pegang prinsip manajemen risiko. Siapin dana nganggur atau dana cadangan. Jadi kalau tiba-tiba badai datang dan skenario bear tadi kejadian, di mana harga jatuh ke support 650, kalian udah punya amunisi buat serok di harga bawah. Dan ketiga, kalau ternyata sahamnya melesat ke 900 atau 1000, pertimbangkan buat take profit parsial. Amankan dulu cuan yang udah di depan mata. Kalau mau dirangkum, status HMSP saat ini tuh ibarat positif tapi wajib hati-hati. Kenapa? Karena pada dasarnya HMSP ini murni mesin pencetak dividen yang defensif, bukan saham growth stock yang bakal ngasih lonjakan harga ugal-ugalan. Mindset kita sebelum beli harus disetel dulu nih. Kita masuk ke sini buat nyari stabilitas dan aliran cash flow rutin ke dompet kita, bukan buat ngarep harganya meroket tajam dalam semalam. Gimana? Udah makin kebayang kan peta kekuatan HMSP sekarang? Nah, sebelum kita udahan, saya mau nanya nih ke kalian. Dengan segala profil resiko dan godaan yield setinggi itu, kalian udah siap berburu dividen HMSP di harga sekarang? Atau justru mending nunggu diskon yang lebih gede lagi? Keputusan akhirnya tentu balik ke tangan kalian masing-masing sebagai investor yang cerdas. Makasih banyak loh udah nemenin sesi bedah materi kita sampai habis hari ini. Jangan lupa, pastiin kalian udah subscribe channel US Stock ID ya, biar kita bisa terus ngulitin emiten-emiten seru lainnya. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Tetap rasional mengambil keputusan dan salam investasi.